Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Rajendra Kalasma Cikal dengan NIM 25010300026 di kelas 2A dengan prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mengerjakan atau mereview novel dari tugas pengantar filsafat. Dosen pengampunya itu Bapak Tommy Saputra, SIKOM MSI. Di sini tugas EKT saya itu mereview novel yang berjudul, dan saya mengambil novel yang berjudul Narendra Podcast Rumah Mahesa. Di sini penulisnya ada Windy Sulistriani. Di sini genre fiksinya remaja, penerbitnya Akad, jumlah halamannya 278 halaman. Harga buku sekitaran 100.000. Nah, tokoh-tokoh di sini itu ada Narendra. Narendra itu merupakan tokoh utama novel ini. Ia digambarkan sebagai sosok yang peduli, sensitif, dan senang mendengarkan masalah orang lain. Yang kedua itu ada Juan. Juan digambarkan memiliki emosi yang cukup kuat dan menjadi bagian penting dari perkembangan konflik emosional dalam cerita ini. Yang terakhir itu adalah tokoh Starla. Membantu pembaca memahami setiap orang memiliki sudut pandang dan lukanya masing-masing. Dan di sini ada dua peran, yaitu Jamal Premium dan juga Ibu Siti. Jamal ini sebagai ayah Narendra yang sangat humoris dan suka bercanda. Dan Ibu Siti menjadi salah satu tokoh yang membawa suasana hangat dalam keluarga Narendra. Novel ini menceritakan tentang Narendra, seorang remaja yang memiliki kebiasaan membantu orang lain dan mendengarkan masalah mereka. Banyak orang yang menganggap Narendra itu terlalu ikut campur dalam kehidupan orang lain. Tetapi sebenarnya Narendra hanya ingin membuat orang lain merasa didengar. Podcast dari Rumah Mahesa ini mulai dikenal banyak orang. Narendra menjadi sosok anonim yang dianggap mampu memahami perasaan orang lain. Namun ironisnya, Narendra sendiri tidak memahami dan tidak bisa menyelesaikan masalah dalam hidupnya sendiri. Di awal cerita novel, suasana persahabatan Narendra, Juan, dan Starla masih terasa hangat dan menyenangkan. Mereka bertiga digambarkan seperti sahabat yang hampir selalu bersama di berbagai situasi. Candaan mereka itu terasa natural dan membuat suasana cerita ringan sebelum konflik mulai muncul. Narendra biasanya menjadi orang yang paling ramai dan suka membuat suasana hidup. Ia sering melontarkan lelucon receh hanya untuk melihat Juan kesal, walaupun terkadang bercandanya berlebihan. Justru itu yang membuat hubungan mereka tuh terasa lebih dekat. Juan yang bersifatnya lebih tegas sering berpura-pura marah saat Narendra mulai jahil, tetapi sebenarnya ia menikmati kebersamaannya mereka. Sementara itu, Starla menjadi sosok yang paling sabar menghadapi tingkah dua sahabatnya ini. Ia sering menenangkan Juan ketika emosi dan ikut tertawa saat Narendra mulai bertingkah aneh. Interaksi-interaksi seperti ini itu menurut mereka berasa seperti keluarga kecil yang sudah memahami sifatnya masing-masing. Ada banyak momen sederhana di awal cerita yang membuat hubungan mereka terasa hangat, seperti saling mengejek saat berkumpul, ngobrol santai, bercanda di tengah tugas, atau aktivitas sehari-hari, sampai saling menemani tanpa alasan penting. Walaupun terlihat biasa, justru bagian-bagian itu membuat hubungan mereka benar-benar tulus dan nyaman. Tapi persahabatan mereka tuh nggak hanya adem ayem aja, tapi mereka mulai menemukan atau mulai berada di fase yang konflik, dan mereka mempunyai kesalahpahaman, komunikasi yang buruk, dan emosi yang dipendam, membuat hubungan mereka perlahan mulai retak. Di tengah halaman cerita, suasana emosional antara Naren, Juan, dan Starla terasa semakin kuat. Naren yang diam-diam mendengar percakapan mereka mulai menyadari kenyataan pahit tentang perasaan kepada Starla. Penulis berhasil menggambarkan rasa kecewa, sedih, dan cemburunya seorang Naren dengan cukup mendalam melalui narasi sederhana tetapi sangat menyentuh. Konflik mulai terasa ketika Naren mengetahui bahwa Juan ternyata melarang Starla membalas perasaannya. Adegan ini membuat pembaca ikut merasakan sakit hati karena orang yang dianggap teman justru berbicara di belakangnya. Selain itu, interaksi ketiganya terasa realistis dengan penggunaan dialog yang santai dan dekat dengan kehidupan remaja. Secara keseluruhan, halaman ini menunjukkan perkembangan konflik persahabatan dan percintaan yang semakin rumit. Setelah berantem itu, beberapa fase mereka menjadi asing dan
Ini bukan hal yang biasa. Starla beberapa kali mencoba ngajak Narendra ngobrol bareng baik-baik karena dia sadar dengan sikapnya yang berubah dan semakin menjauh. Tapi Narendra selalu menghindar. Entah jawabnya seperlunya, pergi dulu, ataupun pura-pura sibuk. Sikap itu bikin Starla makin sakit hati karena Narendra terlihat seperti tidak mau mempertahankan persahabatan mereka lagi. Padahal sebenarnya Narendra menjauh bukan karena benci. Dia merasa dirinya jadi sumber masalah dan takut kalau berbicara jujur malah membuat keadaan makin rusak. Karena itu dia memilih diam dan memendam semuanya sendiri. Bagian ini menjadi bagian yang cukup sedih karena pembaca bisa melihat kalau mereka semuanya sebenarnya saling menunggu untuk kebaikan. Tapi tidak ada yang benar-benar berani memulai dengan jujur. Lalu muncul di mana momen penting ketika identitas pemilik podcast Rumah Maheza mulai diketahui. Teman-temannya perlahan sadar bahwa selama ini suara ataupun podcast yang berjudul Animos yang selalu memberi nasihat dan menenangkan orang lain ternyata adalah Narendra sendiri. Bagian ini menjadi titik balik cerita karena Juan dan Starla akhirnya memahami alasan Narendra tersebut membuat podcast. Setelah itu, suasana mereka bertiga itu mulai berubah menjadi lebih hangat kembali. Mereka menyadari kalau Narendra sebenarnya sangat peduli pada orang-orang di sekitarnya. Narendra hanya sulit untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Di sini hubungan persahabatan mereka perlahan membaik dan mereka mulai saling meminta maaf. Dan di akhir cerita, setelah tahu Narendra kecelakaan, rasa marah dan ego mereka langsung berubah jadi rasa takut kehilangan. Dari situ hubungan persahabatan mereka mulai membaik lagi karena mereka sadar Narendra sebenarnya sangat peduli kepada semua orang. Hanya saja terlalu sering memendam masalah sendirian. Secara keseluruhan, novel ini menyampaikan pesan bahwa setiap orang membutuhkan tempat untuk didengar dan juga dipahami. Persahabatan itu bukan berarti hubungan tanpa masalah, tetapi hubungan yang tetap bertahan walaupun pernah terluka satu sama lain. Novel ini juga mengajarkan bahwa kesehatan mental dan komunikasi satu sama lain itu penting. Karena jika kita memendam semuanya sendiri, hanya akan membuat seseorang semakin merasa sendirian. Dan itulah persahabatan mereka bertiga yang akhirnya harmonis kembali. Itu saja review saya untuk podcast Narendra, podcast Rumah Maheza ini. Di bagian akhir sebenarnya ada spesial extra chapter di sini. Kalian bisa langsung beli bukunya aja karena di sini ada barcode-an untuk extra partnya. Sekian video review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan, ada kesalahan kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.